Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kita kembali ketemu, ya. Untuk perkenalan mungkin kita lewati karena kita sudah saling kenal, ya, anak-anak, ya. Alhamdulillah, meskipun dalam masa pandemi ini eh, kita tetap bisa belajar meskipun jarak jauh, tapi eh, dengan teknologi yang canggih kita tetap bisa ketemu tatap muka, ya. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang bab pertama, ya, jurumiyah, bab kalam. Oke. Tapi sebelumnya saya kasih pengantar dulu, ya, tentang jurumiyah. Jurumiyah ini adalah kitab yang menjelaskan tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah satu bidang ilmu yang menjelaskan tentang susunan kalimat, ya, dalam bahasa Arab. Pengarangnya adalah Imam Muhammad bin Muhammad Abu Dawud As-Sunhaji. Nah, kemudian penting sekali bagi kita untuk mempelajari atau memahami bahasa Arab. Dan ilmu nahwu posisinya adalah sangat karena penting sekali bagi kita untuk paham Islam itu dari sumbernya, ya, dari kutubu atau kitab-kitab muktabaroh, ya, dan semua itu berbahasa Arab. Karena memang Islam itu adalah sumber-sumbernya atau masadir ahkamnya itu berupa atau berbahasa Arab. Oleh karena itu, kita sebagai anak pesantren otomatis harus paham betul dengan bahasa Arab. Dan posisinya ilmu nahwu ini kunci, ya, kunci. Selain bahasa Arab itu tidak hanya sekedar kita harus hafal kosakatanya saja, ya, tapi juga kita harus mengerti susunan kalimatnya. Kalau tidak, nanti kita bisa bingung, ya, mana yang menjadi subjek dan mana yang menjadi objek, maksud atau maksud dari ayat ini atau dari hadis ini apa, kita akan bingung. Oleh karena itu, ilmu nahwu ini sangat penting sekali, ya. Ada dua sebenarnya, ada dua bidang ilmu yang sangat pokok sekali dalam mempelajari bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan shorof. Dua ilmu ini dikatakan ilmu alat karena dua ilmu ini atau dua bidang ilmu ini adalah benar-benar menjadi alat untuk memahami bahasa Arab. Kalau ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan kalimat dalam bahasa Arab. Kalau ilmu shorof itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan, ya, perubahan kata dalam bahasa Arab. Misalnya fa'ala, yaf'ulu, ya, itu kan bermakna berbeda. Awalnya dari fa'ala itu berarti sudah melakukan atau sudah mengerjakan, yaf'ulu akan mengerjakan atau sedang mengerjakan, itu kan bermakna berbeda. Nah, ini perubahan kata dalam bahasa Arab itu dipelajari dalam ilmu shorof. Nah, dua bidang ilmu ini sangat penting sekali dalam memahami bahasa Arab karena ibaratnya dua ilmu ini seperti alat, ya. Jadi ilmu alat untuk mempelajari bahasa Arab maksudnya adalah alat yang mempermudah kita untuk mempelajari bahasa Arab. Analoginya seperti ini. Misalnya kita kepengen membuat gantungan baju dan kita sudah punya paku, ya. Kita sudah punya paku, kemudian kita pengen maku di tembok, ya, di tembok. Tapi kita nggak ada palunya, ya. Akhirnya kita masukkan, kita dorong itu paku ke tembok dengan tangan kita. Apa yang terjadi? Sulit sekali, ya. Sulit sekali dan mungkin sampai tangan kita yang memukul-mukul palu ke tembok itu sampai berdarah gitu mungkin, ya, dan itu nggak akan masuk, ya. Tapi bayangkan kalau dua-duanya ada palu dan ada paku, kita masukkan ke dinding, ya, kita dorong, kita pukul pakunya pakai palu, ya, itu kan sangat mudah sekali. Nah, begitu juga dengan bahasa Arab. Jadi
cah-cah santri ya, tidak usah apa yang mungkin baru belajar bahasa Arab di SD dulu tidak ada sama sekali, tidak usah takut sekali. Nggak usah takut untuk mempelajari bahasa Arab. Ini sangat asing sekali, enggak. Apalagi ini sudah kelas 8 ya. Berarti kan kemarin di kelas 1 sudah. Nah, untuk memperdalam, kita belajar jurumiyah. Nahwunya, yang sorofnya juga ada. Nah, dua bidang ilmu ini membantu kita untuk memahami bahasa Arab. Selain juga harus hafal ya mufradatnya. Nah, itu dipelajari di ilmu mumarasah ada ya, bahasa Arab juga ada, banyak sekali. Oke. Sekarang kita masuk ke materi ya, kalam. Oke, bisa dilihat anak-anak ini bab kalam mind map-nya ya, atau ini kita maknani dulu ya. Jadi sistem kita jurumiyah ini tidak sekedar kita belajar nahwu, hanya pemahaman nahwu materinya saja, tapi kita juga latihan ya, latihan membaca kitab ala pesantren ya. Jadi kita maknani, oleh karena itu diambil kitabnya jurumiyah, kemudian kita maknani. Saya sarankan jurumiyahnya kitab aslinya dikosongkan, kemudian ditulis di buku, atau kalau misalnya bisa beli kitab yang baru ya, ditulis di kitab yang baru itu, kemudian kitab yang satunya itu dibiarkan kosong. Untuk apa? Untuk latihan nanti ketika mau ujian, itu latihannya dengan menggunakan kitab yang kosong itu. Atau kalaupun sekarang mungkin ujiannya online Bu, ya enggak apa-apa. Paling enggak kan belajar, latihan untuk bisa baca kitab gundul gitu ya. Nah, itu kan belajar itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga menulis, kemudian latihan ya, menghafalkan makna, kemudian latihan di kitab kosong itu apa makna yang tadi sudah dihafal itu ya. Oke, kita maknani dulu ya bab kalam. Anak-anak nanti kalau misalnya saya terlalu cepat itu bisa di pause ya. Ya, ini keuntungannya kita daring, rekaman itu kan bisa diputar berulang-ulang dan bisa di pause dulu, kemudian tadi apa sih kurang jelas, bisa bisa di setel lagi gitu ya. Al-kalamu, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kalam ya, iku al-lafzu lafat, al-murakkabu kang tersusun, al-mufidu kang memahamkan, bil wad'i kelawan disengaja. Sebentar, biasanya saya itu di pertemuan pertama memberikan kode-kode nahwu itu loh. Sepertinya anak-anak udah dapat ya itu. Ada kode nahwu misalnya mubtada itu mim, nah gitu. Khobar itu kha. Na'at nun, kang itu ya. Fa'il itu fa. Nah, itu tolong dibuka lagi itu bukunya yang dapat dari pondok. Itu biasanya anak kelas 1, anak baru dapat itu. Ya, dicari lagi, kemudian itu bisa digunakan untuk maknani. Nah, misalnya saya maknani al-kalam utawi kalam. Nah, itu anak-anak tidak usah menulis utawi gitu, itu kelamaan. Nah, bisa langsung mim di atasnya gitu ya. Iku al-lafzu lafat. Nah, itu bisa langsung kha di atasnya al-lafzu. Nah, begitu. Al-murakkabu kang tersusun. Nah, bisa nun di atasnya al-murakkabu. Al-mufidu kang memahamkan, di atasnya bisa dikasih nun lagi. Nah, itu bisa membantu kita untuk cepat paham bahwa al-kalamu itu kedudukannya sebagai mubtada. Kenapa? Di atasnya ada mim. Nah, ada kode itu. Nah, namanya kode itu kan kayak satu simbol yang mengingatkan kita, gitu. Jadi ada kode mim di situ. Iku al-lafzu khobar. Oh, ini jadi khobar. Kha itu jadi khobar. Nah, gitu. Ada kha jadi khobar, gitu. Ada nun. Oh, ini jadi na'at kedudukannya. Nah, gitu. Karena nahwu itu bicara kedudukan ya, kedudukan kalimat. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi latihan untuk mulai dari nulisnya itu sudah latihan mengingat kedudukan kalimat. Gitu ya. Oke, ini benar-benar harus dilakukan. Nulisnya itu jangan lupa untuk menggunakan kode nahwu ya. Al-kalamu utawi kalam iku al-lafzu lafat, al-murakkabu kang tersusun, al-mufidu kang memahamkan, bil wad'i kelawan disengaja. Oke, untuk takrif kalam saya jelaskan dulu ya. Jadi, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini penjelasan dari
pengertian kalam. Ini anak-anak bisa lihat pengertian kalam ya. Kalam adalah lafadz yang tersusun, memahamkan, al-mufidu tadi ya, dan disengaja. Oleh karena itu, berarti dari pengertian kalam ini ada 4 unsur yang harus ada. Kalau tidak ada 4 unsur ini, tidak bisa dikatakan kalam, gitu ya. Apa itu? Pertama al-lafzu, kemudian al-murakkabu, tersusun, kemudian al-mufidu, memahamkan atau berfaedah, kemudian bil wat'i, dengan disengaja. Nah, dari unsur-unsur ini kita bahas satu persatu. Al-lafzu, lafadz. Lafadz itu apa sih? Lafadz itu adalah kata yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ya, misalnya apa? Nasoro, coba dilihat ini. Ya, ini nasoro ini terdiri dari berapa huruf? 3 huruf ya. Nun, shad, dan ro. Ya, ini lafadz itu berarti kata yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian al-murakkabu, tersusun. Tersusun maksudnya apa? Tersusun maksudnya adalah kata tersebut atau kalimat tersebut ya, lafadz tersebut itu harus tersusun minimal dari 2 kata ya. Karena kalau kita menyusun sesuatu, kita kan butuh minimal 2 sesuatu itu. Kita mau nyusun bata, minimal kita butuh 2 bata. Atau 3 bata bisa, atau lebih dari itu bisa. Tapi minimal kita butuh 2. Nah, itu harus tersusun. Nah, minimal adalah 2 kata atau lebih. Misalnya apa? Qoma zaitun. Qoma zaitun itu terdiri dari qoma dan zaitun. Itu 2 kata. Atau misalnya 3 kata seperti apa? Nasoro, Muhammadun, Zaidan. Nah, ini terdiri dari 3 kata. Nasoro, Muhammadun, Zaidan. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Kalau tadi qoma zaitun, 2 kata. Qoma, fi'il zaitun, fa'il gitu. Oke. Selanjutnya al-mufidu, memahamkan. Al-mufidu, berfaedah, memahamkan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalimat itu harus sempurna. Karena kalau tidak sempurna, tidak bisa menghasilkan arti yang memahamkan. Ya. Jadi kalimat itu harus sempurna, harus lengkap. Maksudnya apa? Kalau ada fi'il, itu harus ada fa'il. Ya, kalau ada mubtada, itu harus ada khobar. Karena ya itu pasangannya. Fi'il itu pasangannya fa'il. Mubtada itu pasangannya khobar. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ada syarat, ya ada jawabnya. Gitu, karena itu sudah pasangannya. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau fi'il sudah ada fa'il, mubtada sudah ada khobar, syarat sudah ada jawab, ini pasti kalimat itu susunan kalimat itu terus kemudian memberikan pemahaman gitu. Ya. Misalnya apa? Qoma zaidun. Wis berdiri sopo Zaid. Kalau misalnya koma doang, wis berdiri. Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan, ya. Jadi tidak memahamkan. Koma wis berdiri lah. Siapa Bu yang berdiri kan gitu? Ya kan? Nah, gitu. Jadi harus lengkap. Koma wis berdiri sopo Zaidun, Zaid, ya gitu. Atau misalnya mubtada khobar, ya. Misalnya kita baca mubtada aja. Ya, misalnya kita bikin kalimat kok mubtada saja, Zaidun. Misalnya gitu. Itu akan menimbulkan pertanyaan juga. Zaidun utawi Zaid. Zaid kenapa Bu? Nah, gitu. Atau ada apa dengan Zaid? Nah, gitu. Tapi kalau kita bilang Zaidun qaimun, ya. Zaidun adalah orang yang berdiri. Oh, gitu. Atau misalkan Zaidun ustadun misalnya, ustad misalnya ya. Zaid adalah seorang ustad. Nah, gitu. Adalah seorang guru. Jadi kalau misalnya kita bilang Zaid gitu aja kan, Zaid apa gitu. Kalau misalnya seorang guru lah, siapa yang seorang guru? Nah, gitu kan. Jadi fi'il harus ada fa'ilnya, mubtada harus ada khabarnya, syarat harus ada jawabnya. Misalnya syarat harus ada jawabnya, misalnya gini. Misalnya kalau saya lapar gitu ya, maka saya makan. Kalau saya ngantuk, maka saya tidur. Nah, gitu. Kalau misalnya kalimat itu dipotong di tengah. Kalau saya makan, udah lanjutin tau, belum selesai kan gitu. Karena apa? Karena nggak menimbulkan pemahaman. Jadi kalimat itu harus lengkap sehingga bisa menghasilkan satu pemahaman yang pas. Nah, gitu. Oke, itu namanya al-mufidu. Sehingga kalam itu harus ada apa tadi? Al-lafzu,
al-murakkabu, al-mufid, ini semuanya harus ada. Al-lafdhu harus ada, al-murakkabu harus ada juga, al-mufidu harus ada. Kemudian terakhir adalah bil wat'i, disengaja. Maksudnya adalah kalimat itu sengaja disusun dalam bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab. Sengaja disusun dalam kalimat bahasa Arab karena memang ilmu nahwu ilmu yang mempelajari bahasa Arab. Oke. Oke, itu tadi. Sekali lagi, kalam itu adalah al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu bil wat'ain. Kalam adalah lafaz yang tersusun, memahamkan, dan disengaja. Oke, mungkin pertemuan pertama sampai di sini dulu. Ya, itu tadi pengantar dan penjelasan sedikit tentang kalam, ya, tentang pengertian kalam. Ingat, kalau ditanya apa pengertian kalam, jawabnya jangan hanya kalam itu adalah lafaz yang tersusun, memahamkan, dan disengaja. Tidak hanya itu, tapi juga harus paham. Harus bisa menjelaskan bahwa lafaz itu apa, murakkab itu apa, mufid itu apa, bil wat'i itu apa. Ya, tentu dalam konteks ilmu nahwu sekaligus dengan contohnya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.